Pernahkah kamu bertemu dengan tamu hotel yang sebenarnya tidak pernah tercatat dalam data? Apa jadinya jika kamar yang kamu tempati menyimpan arwah yang tak pernah bisa keluar? Cerita ini bukan sekadar kisah mistis, tapi misteri lama yang hingga kini belum terpecahkan. Selamat datang di cerita nyata yang menyeret satu nyawa dan menggantinya dengan yang lain di dalam kamar itu. Jangan lupa, siapkan kopi dan handset. Nikmati ceritanya. Semoga harimu esok berjalan dengan baik. Namaku Sarah, seorang resepsionis hotel yang terletak di pinggiran kota kecil di Jawa Tengah. Hotel ini tidak besar, hanya 3 lantai dengan total 20 kamar. Aku sudah bekerja di sini hampir 2 tahun, dan selama itu aku sudah hafal betul ritme kerja malam, sepi, dingin, dan kadang menyeramkan. Tapi malam itu benar-benar berbeda. Waktu menunjukkan pukul 11.50 malam saat seorang pria datang tergesa-gesa. Ia mengenakan jaket kulit hitam dan wajahnya tampak lelah. "Permisi, ada kamar kosong?" tanyanya dengan suara berat dan sedikit bergetar. "Aku memeriksa buku tamu. Masih ada, Pak. Tersisa kamar 308. Mau sekalian saya bantu proses check-in?" Dia mengangguk cepat. Saat aku memberikan kunci dan mengisi data, tanganku sempat menyentuh kulitnya. Dingin seperti es batu. "Silakan, Pak. Liftnya di sebelah kiri. Lantai 3, kamar paling ujung," ucapku sambil tersenyum. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung pergi menuju lift. Tapi beberapa menit setelah itu perasaan aneh mulai menghinggapi. CCTV menunjukkan dia masuk lift, tapi tidak pernah keluar. Aku menunggu, memundurkan rekaman. Dia masuk lift di lantai 1, tapi tidak pernah muncul di lantai 3. Tidak, juga turun lagi ke lobi. Aku merinding. Kukira hanya kesalahan kamera. Mungkin CCTV lantai 3 sedang rusak. Tapi ketika ku telusuri kembali rekaman sebelumnya, tak ada yang aneh. Semua tamu sebelumnya terekam normal. Setengah jam kemudian, telepon dari kamar 308 berdering. Aku angkat. "Selamat malam, ada yang bisa saya bantu?" Tak ada suara, hanya suara napas berat. Lalu, samar-samar ku dengar suara pelan, seperti bisikan, "Jangan masuk ke kamar ini." Aku langsung berdiri. Jantungku berdegup kencang. "Halo, Pak. Anda butuh bantuan?" Telepon terputus. Aku mencoba menghubungi kembali kamar itu. Nada sambung, tapi tak pernah diangkat. Aku mulai panik. Peraturannya, kalau tamu tidak menjawab setelah panggilan kedua, aku harus memanggil petugas malam. Pak Surya, satpam hotel. Pak Surya naik ke lantai 3 dengan aku. Kami tiba di depan kamar 308. Ketika aku hendak mengetuk, tiba-tiba suara dari dalam terdengar, "Jangan buka pintunya." Aku dan Pak Surya saling pandang. Suara itu bukan suara pria yang datang tadi. Suaranya serak, seperti suara orang tua atau orang yang kesakitan. Kami mundur beberapa langkah. Pak Surya mencoba memanggil, "Pak, ini petugas hotel. Anda baik-baik saja?" Tiba-tiba, suara jeritan memecah malam. Jeritan yang membuat bulu kuduk meremang. Jeritan seorang pria, disusul suara benda jatuh. Tanpa pikir panjang, Pak Surya menggunakan kunci cadangan untuk membuka kamar. Tapi saat pintu terbuka, kamar itu kosong. Tidak ada siapapun. Ranjang masih rapi. Lampu menyala. Tidak ada tanda-tanda seseorang baru saja menginap di sana. Tapi, yang membuat kami membeku adalah kunci kamar 308 masih ada di atas meja kamar. "Ini nggak mungkin," gumam Pak Surya. Kami memeriksa seluruh ruangan. Lemari, kamar mandi,
kolong ranjang. Tidak ada satupun jejak keberadaan manusia. Padahal, aku sendiri yang memberikan kunci kamar ini tidak lebih dari 1 jam yang lalu. Aku kembali ke CCTV, memutar ulang, memastikan semuanya. Tapi tayangan tetap sama. Pria itu masuk lift dan menghilang. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku terus berpikir, siapa pria itu? Dan kalau dia keesokan harinya aku kembali mengecek buku tamu. Nama yang ditulis pria itu malam sebelumnya adalah Aditya S. Tapi yang membuatku bingung, tulisannya sangat rapi, terlalu rapi, seperti dicetak. Dan saat aku coba cocokkan dengan KTP yang sempat dia sodorkan sekilas malam itu, aku baru sadar. Aku bahkan tak sempat benar-benar membaca KTP-nya. Rasa tak nyaman makin menjadi ketika aku menyerahkan buku tamu ke manajer, Bu Winda. "Mbak Sarah, kamu yakin ada tamu check-in semalam?" Tanyanya dengan dahi mengernyit. "Iya, Bu. Sekitar hampir jam 12 malam," jawabku yakin. Dia membuka sistem data tamu di komputer hotel. Tapi, di sistem nggak ada transaksi, nggak ada nama Aditya S masuk semalam. Dan ini yang bikin lebih aneh. Bu Winda menunjukkan daftar kamar. Kamar 308 sudah diblok sejak 2 minggu lalu karena ada perbaikan AC. Harusnya nggak bisa dikasih ke tamu manapun. Darahku seperti berhenti mengalir. Aku yang kemarin melihat sendiri pria itu mengambil kunci naik lift dan kemudian lenyap. Tapi sekarang semua bukti menghilang satu persatu. Aku memaksa melihat kembali CCTV malam itu, kali ini bersama teknisi. Di lantai 3, ternyata memang tak ada rekaman siapapun keluar dari lift pada pukul 11.52. Meski di lantai dasar, terlihat pria itu masuk. Dan saat kami zoom in ke wajahnya, gambarnya kabur. Wajahnya terlihat seperti blur secara tidak wajar. "Ini bukan gangguan biasa," ucap si teknisi pelan. Aku mulai merasa ada yang sangat tidak beres dengan kamar 308 malam berikutnya. Suasana hotel kembali sepi. Tapi rasa takut kini menghantui setiap sudut pikiranku. Aku berusaha menenangkan diri, menyibukkan diri dengan pekerjaan. Tapi tepat pukul 11.50 malam, telepon di meja resepsionis berdering. "Selamat malam Hotel S. Saya minta tolong, kamar 308. Suara itu terdengar seperti Aditya, namun lebih pelan, serak. Dan ada suara lain di belakangnya, seperti orang menangis pelan. Aku langsung menutup telepon. Nafasku mulai sesak, tanganku dingin. Aku mencari keberadaan Pak Surya, tapi dia sedang patroli di belakang. Saat aku kembali ke meja resepsionis, layar CCTV berganti sendiri ke tampilan lantai 3, dan pintu kamar 308 terlihat terbuka perlahan. Sendirian. Aku tidak tahu kenapa. Tapi aku mengambil senter dan naik ke lantai atas. Setiap langkah di tangga seperti makin berat. Lorong lantai 3 malam itu sangat sunyi. Cahaya redup dari lampu lorong membuat suasana makin mencekam. Aku berjalan perlahan menuju kamar 308. Pintu terbuka sedikit, seperti menantangku masuk. "Aditya?" panggilku. Tak ada jawaban. Tapi terdengar bunyi pelan dari dalam. Ketuk, ketuk, ketuk. Seperti ada yang menghentakkan kaki di lantai. Aku mendorong pintu pelan. Kamar gelap. Tidak ada lampu menyala. Tapi ada bayangan seseorang berdiri membelakangiku di dekat jendela. Suaraku nyaris tak keluar. "Pak." Dia tidak bergerak. Tapi aku bisa melihat bahunya naik turun. Seperti sedang menangis atau tertawa. Tiba-tiba, dia menoleh. Wajahnya hancur. Kulitnya robek di bagian pipi. Matanya hitam seluruhnya. Dan dari mulutnya menetes darah. Dia membuka mulutnya berbisik dengan suara menggelegar di kepalaku.
Aku tidak pernah pergi dari sini. Aku menjerit dan lari sekencang-kencangnya. Saat aku menoleh, kamar itu sudah tertutup rapat. Saat aku turun, Pak Surya baru muncul dari ruang belakang. Melihat wajahku pucat pasi, dia langsung membantuku duduk. Aku tidak bisa berkata apa-apa malam itu. Namun keesokan paginya, mimpi burukku belum selesai. Di meja resepsionis, ada satu kunci kamar yang entah siapa meletakkannya. Kunci kamar 308. Sejak malam itu aku izin tidak masuk kerja selama 2 hari. Bu Winda tak banyak tanya. Sepertinya dia tahu sesuatu yang tidak dia ungkapkan. Tapi rasa penasaran di dalam diriku makin membara. Aku merasa semuanya belum selesai. Ada sesuatu yang dikubur oleh hotel ini. Dan aku merasa kamar 308 bukan sekadar kamar kosong yang AC-nya rusak. Hari ketiga, aku kembali bekerja. Tapi kali ini aku datang siang hari. Aku tak mau lagi berjaga malam. Di ruang arsip lama hotel, aku nekat mencari berkas-berkas lama. Aku bilang ke Pak Danu, staf administrasi senior, bahwa aku sedang mencari laporan kerusakan kamar 308. Pak Danu sempat terlihat ragu, tapi akhirnya dia memberikan satu map coklat usang yang hampir berdebu seluruhnya. Aku buka isinya pelan-pelan, dan saat membaca lembar demi lembar, tenggorokanku tercekat. Tahun 2007, seorang tamu ditemukan tewas gantung diri di kamar 308. Namanya Aditya Saputra, usia 34 tahun, pekerja bank yang sedang dinas ke kota ini. Tidak ditemukan surat wasiat, foto. Di berkas itu, sama persis dengan pria yang datang malam itu. Jaketnya, wajahnya, bahkan ekspresi matanya. Yang lebih menyeramkan lagi, di bawah laporan itu tertempel catatan kecil. Sejak kejadian itu, kamar 308 beberapa kali mengalami gangguan. Tamu mendengar suara menangis, ada yang melihat sosok bayangan, bahkan pernah ada tamu yang tiba-tiba kesurupan. Akhirnya kamar dinyatakan tidak layak jual dan ditutup permanen pada 2018. Tanganku gemetar. Jadi, sosok yang datang malam itu benar-benar bukan manusia. Saat aku keluar dari ruang arsip, aku melihat Pak Surya duduk di dekat mushola kecil. Aku menghampirinya. Wajahnya terlihat lesu seperti orang yang menyimpan beban. Pak Surya, Bapak tahu kan soal kamar 308? Dia hanya mengangguk pelan. Aku udah lihat catatannya, Pak. Dan yang datang malam itu, dia bukan tamu biasa. Pak Surya menghela napas dalam. Saya dulu yang nemuin mayatnya, Mbak Aditya. Dia nginep 3 malam, nggak pernah keluar kamar. Waktu saya buka pakai kunci cadangan, dia udah menggantung di kamar mandi. Gantung diri pakai kabel charger laptop. Kenapa hotel nggak pernah cerita ke staf baru? Karena itu instruksi pemilik hotel. Katanya, kalau disebar, nanti nggak ada yang mau nginep. Tapi saya tahu, kamar itu nggak pernah benar-benar kosong. Aku merinding. Maksudnya, beberapa kali saya patroli malam, saya lihat pintunya kebuka sendiri. Ada suara orang jalan di lantai 3 padahal semua kamar kosong. Tapi yang paling bikin saya nggak bisa tidur, saya sering lihat sosok pria duduk di tepi ranjang kamar 308, memandang ke jendela, seakan-akan menunggu seseorang. Aku ingin menangis saat itu juga, seakan-akan aku sedang ikut terseret ke dalam lingkaran kutukan yang sudah berlangsung lama. Malam, harinya aku bermimpi buruk. Dalam mimpiku aku berada di lorong hotel, sepi, sunyi, lampu-lampu berkedip. Dan saat aku berjalan ke ujung lorong, pintu kamar 308 terbuka sendiri. Dari dalam terdengar suara Aditya. Tolong aku terjebak di sini. Tapi saat aku hendak masuk, tanganku seperti ditahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Dan tiba-tiba,
Suara lain berbisik di telingaku. Bukan, dia yang kamu lihat. Jangan percaya siapapun di kamar ini. Aku terbangun dengan peluh dingin dan nafas tak beraturan. Di meja kamar kosku, ada kunci kamar hotel, kunci kamar 308 yang sudah kukembalikan ke hotel siang tadi. Aku tak tahu bagaimana kunci itu bisa muncul di kamar kosku. Aku yakin sepulang dari hotel, aku langsung pulang tanpa membawa apa-apa. Tapi kunci kamar 308 kini tergeletak di atas meja. Warnanya kusam, besinya dingin seperti baru keluar dari es. Malam itu aku tidak tidur. Di dalam pikiranku pertanyaan terus berputar. Kenapa dia kembali? Apa yang sebenarnya terjadi di kamar itu? Kenapa aku? Pagi harinya aku memutuskan untuk menemui orang yang terakhir menyentuh kasus Aditya sebelum kamar itu ditutup. Seorang mantan petugas kebersihan hotel, Bu Murni, yang sudah pensiun. Aku dapat kontaknya dari Pak Danu. Bu Murni tinggal di rumah tua di pinggiran kota. Saat aku menyebut kamar 308, ekspresinya langsung berubah pucat. "Kamu kerja di sana?" tanyanya. Aku mengangguk. "Saya pernah lihat dia, Bu. Aditya." Bu Murni menunduk, menarik napas panjang, lalu berkata pelan, "Aditya dulu sering datang ke hotel, tapi bukan karena dinas. Dia datang mencari seseorang." "Siapa?" "Perempuan. Tamu tetap juga, namanya Rina. Mereka katanya pacaran diam-diam. Tapi malam itu, Rina datang, bukan dengan Aditya. Dia datang dengan pria lain. Aditya lihat dengan mata kepalanya sendiri. Aku terdiam. Besoknya, Aditya bunuh diri di kamar 308. Dan yang lebih aneh lagi, perempuan itu Rina hilang. Tidak pernah check out. Tidak pernah ditemukan. Sampai sekarang, aku seperti dicekik oleh kabar itu. Bu, apakah mungkin dia tidak sendirian di kamar itu? "Bukan cuma tidak sendirian, Nak," ujar Bu Murni. "Kamar 308 lain menyimpan 2 jiwa yang tak pernah tenang, dan mereka tidak bisa keluar, kecuali kalau ada yang membuka jalan." Kata-kata terakhir Bu Murni menghantamku keras. Membuka jalan, apa aku yang tanpa sadar membukanya? Malam terakhir, aku kembali ke hotel. Kali ini bukan sebagai resepsionis, tapi sebagai seseorang yang ingin mengakhiri semua ini. Aku membawa kunci kamar 308. Lorong lantai 3 malam itu sunyi. Bahkan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Saat aku sampai di depan kamar itu, tanganku gemetar. Tapi aku tahu tidak ada jalan kembali. Klik kunci berputar sempurna. Pintu terbuka perlahan. Kamar itu gelap. Tapi ada aroma menyengat, seperti darah dan bunga yang membusuk. Aku masuk perlahan. Kamar terasa lebih luas dari sebelumnya. Dan anehnya, suasananya tidak seperti kamar hotel. Lebih seperti ruangan kosong tanpa dinding, gelap, sunyi, tak berdasar. Di tengah ruangan, aku melihat sosok Aditya berdiri. Tapi ada seseorang di belakangnya, seorang perempuan. Wajahnya tak jelas, rambut panjang menutupi sebagian besar wajahnya. Bajunya lusuh seperti korban kecelakaan. "Kau yang membukakan pintu," bisik mereka bersamaan. "Apa yang kalian mau dariku?" tanyaku. Suara nyaris tak keluar. Mereka mendekat. Sosok Aditya menatapku dalam. "Kami ingin keluar. Kami ingin bebas. Tapi hanya bisa jika ada yang menggantikan." Seketika tangan-tangan muncul dari lantai, mencengkeram kakiku. Tarikannya kuat. Aku berteriak. Tubuhku ditarik ke bawah, ke dalam gelap, yang dalam. Lalu semua menjadi hitam. Aku terbangun. Di meja resepsionis,
Jam menunjukkan pukul 08.00 pagi. Aku mengenakan seragam. Rambutku tersisir rapi. Tapi, sesuatu terasa salah. Ketika aku melihat ke cermin, bukan wajahku yang kulihat, itu wajah perempuan. Wajah yang selama ini kulihat dalam bayangan kamar 308. Dan saat aku memeriksa nama di papan nama dada seragamku, ternyata selama ini sosok Rina yang hilang ikut terperangkap di kamar 308 dan kini menggunakan tubuh Sarah sebagai jalan keluar. Sementara nasib Sarah sendiri, seperti Aditya dulu, tetap terkunci di dalam kamar itu.